Kita sudah pahami ya, yaitu matriks merupakan sekumpulan deretan bilangan-bilangan atau elemen-elemen ya, di mana dia terdiri dari baris dan kolom. Sedangkan Jacobi sendiri ada seorang ilmuwan ya, saintis. Ya, jadi dia seorang ahli matematika. Nah, sekarang saya akan definisikan dulu ya. Saya ingin jelaskan dulu konsep dasar dari matriks Jacobi. Nanti matriks Jacobi ini dia menggunakan simbol J ya, sesuai dengan namanya J besar. Nah, jadi dia berupa matriks ya. Berarti dia ada kurung siku. Ya, buka dan tutup kurung siku. Nah, sekarang bagaimana isi dari matriks Jacobi ini? Ya. Oke, apa isinya? Jadi tadi seperti saya bilang, matriks itu adalah susunan barisan ya, kolom yang terdiri dari bilangan-bilangan. Nah, di sini di mana pada matriks Jacobi, baris itu adalah menunjukkan banyaknya fungsi. Ya, fungsi aljabar. Sedangkan kolom itu menunjukkan banyaknya variabel bebasnya. Nah, ini pegang dulu. Ya, jadi ada baris, ada kolom untuk di matriks Jacobi. Jadi di matriks Jacobi itu baris itu ditandakan dengan banyaknya fungsi. Misalnya fungsinya ada berapa di soal? Ada 1, maka barisnya 1. Kalau fungsinya ada 2, maka barisnya 2. Kalau fungsinya 3, maka barisnya 3, dan seterusnya. Sedangkan kolom, ya, jadi kolom itu menunjukkan adalah, nah jadi ini baris ya, nah ini menunjukkan banyaknya fungsi. Sedangkan kolom, ya, itu menunjukkan bahwa banyaknya variabel bebas. Misalnya variabel bebasnya ada 2, maka kolom matriksnya 2. Kalau variabel bebasnya 3, maka matriksnya memiliki kolom 3. Nah, kita contoh ya, kita ambil contoh untuk satu fungsi dulu ya. Diketahui ya dengan 2 variabel bebas. Nah, misalnya ini. Nah, di sini dia bilang buatlah atau tentukan matriks Jacobinya. Nah, maka kita jawab. Kita lihat di sini. Pertama sekali kita tentukan dulu di sini ya. Ada berapa fungsinya? 1 kan? Nah, kemudian ada berapa variabel bebasnya? 2. Maka Jacobinya ini ukurannya adalah 1 baris, 2 kolom. Ya, 1 karena fungsinya cuma 1 di sini ya. 2 karena variabel bebasnya ada 2, yaitu apa? X dan Y gitu. Nah, terus isinya apa, Bu? Udah tahu kan ukuran baris kolomnya? Sekarang isi Jacobinya apa? Nah, ternyata isi Jacobi itu adalah turunan parsial dari masing-masing fungsi ini. Jadi kan tadi kita punya fungsi XY, di mana XY kuadrat tambah XY. Nah, sekarang kita tentukan dulu di sini. Kita cari dulu ya. Oke, kita cantumkan dulu di sini. Kita turunkan. Nah, ini namanya turunan parsial seperti yang minggu lalu ya. Yang tugas membuat video materi turunan parsial. Kita turunkan dulu dia. Yaitu do fxy per do x. Nah, sesuai konsep kemarin di sini do fxy-nya adalah yaitu terhadap x ya, berarti y-nya tetap. Berarti 1 kali y kuadrat. Ini tambah 1 kali y. Maka hasilnya adalah y kuadrat tambah y. Nah, selanjutnya yang kedua, do f xy per do y.
Kita tentukan di sini turunan terhadap Y parsial, berarti X-nya tetap, berarti X kali 2Y diturunkan ya, tambah X kali 1, maka 2XY ditambah X. Nah, sekarang sudah dapat turunan parsial masing-masing. Sekarang hasil ini kita pindahkan dia ke dalam bentuk matriks Jacobi. Ya, bagaimana bentuk matriks Jacobinya? Setelah kita dapatkan turunan parsial masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan dia. Tadi ingat, barisnya itu dia menunjukkan bahwa banyaknya fungsi. Sedangkan kolom adalah menunjukkan banyaknya variabel bebasnya. Oke. Jadi hasil ini kita pindahkan ke dalam bentuk ya, matriks ya. Oke, saya buat di sini, maka Jacobi ya, Jacobi 1 kali 2. Nah, buat begini dulu, Dek. Do F XY per do X. Ini baris pertama, satu baris saja deh ya, kolom pertama. Lalu di sini kolom keduanya do Fx Y per Y. Nah, ini dia. Sehingga hasilnya adalah, tulis tadi berapa? Y kuadrat tambah Y. Ini kasih spasi ya biar kelihatan. Terus kolom keduanya apa? 2XY tambah X. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Untuk yang satu fungsi. Jadi satu fungsi, 2 variabel bebas, maka matriksnya ukurannya 1 kali 2. 1 baris, ini barisnya 1 ya, karena fungsinya 1. 2 kolom. Nah, yang ini untuk variabel bebas X turunannya, yang ini untuk. Nah, jadi seperti ini dia. Ya, apabila dia memiliki satu fungsi, 2 variabel bebas. Selanjutnya kita coba ya, bagaimana kalau fungsinya 2 ya, fungsinya 2 kemudian dengan 2 variabel bebas gitu. Jadi sebenarnya konsep dari matriks Jacobi ini adalah turunan parsial, turunan pertama. Ya, turunan pertama parsial. Nah, sekarang kita ambil contoh kedua. Misalkan ada fungsi pertama ya, X Y pangkat 3 tambah 2Y. Lalu ada XY itu X tambah XY kuadrat. Nah, ini sama. Tentukan matriks Jacobi ya, atau Jacobian. Ada yang bilang Jacobi, Jacobian, nggak masalah ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita definisikan dulu. Ini ada berapa fungsi? Ini fungsi pertama ya. Fungsi kedua. Berarti ada 2 fungsi, ada 2 kolom. Selanjutnya, ini ada berapa variabel bebas? Ada 2 variabel bebas, yaitu X dan Y. Maka dia ada 2 baris. Nah, ini ukuran matriks Jacobinya. Kita jawab ya. Nah, sekarang apa saja isinya? Kita definisikan dulu ya. Do F1, ini buat do F1 aja ya. Biar nggak panjang penuh ya, sempit. Nah, ini per do X. Sudah? Selanjutnya do F1 per do Y. Nah, ini untuk baris yang pertama, untuk persamaan yang pertama. Baris pertama untuk persamaan yang pertama. Jadi berurutan ya. Oke, selanjutnya baris kedua untuk fungsi yang kedua. Ini saya buat 2 ya, sesuai dengan fungsi dan nama fungsinya. Nah, sudah dapat. Nah, ini yang mau kita cari masing-masing. Misalkan Ibu anggap ya, ini A, ini B, ini C.
ini D. Nah, sekarang kita cari dulu yang A, yaitu do F1 per do X. Nah, ini semua turunan pertama ya. Nah, kita fokus di fungsi pertama dulu. Ya, kita mau cari baris pertama. Ya, A dan B. Apa do F1 per do X? Ya, terhadap X ya, maka Y-nya tetap. 1, saya turunkan nih. Y-nya tetap. Ya, ini enggak ada X, maka 0. Konstanta ya. Sudah? Nah, sekarang yang B. Yang B itu apa? Do F1 per do Y. Oke, kita fokus di Y. Maka X-nya tetap. Ya, berarti di sini X kali turunkan. Nah, ada Y kan di sini, turunkan lagi. Nah, sehingga jawabannya 3XY kuadrat tambah 2. Nah, ini untuk yang baris pertama, fungsi pertama. Oke. Nah, sekarang kita fokus di persamaan kedua. Jadi hati-hati mengerjakannya step by step ya. Kita fokus di fungsi kedua. Ya, ini sudah selesai kan? Kita fokus sekarang. Sekarang kita turunkan parsial terhadap fungsi kedua X-nya. Nah, ini ya, Dek ya. Oke, 1, kebetulan dia ada nih. Tambah ini. XY kuadrat. Maka, yang mana? 1 kali Y kuadrat. Sehingga 1 tambah kuadrat. Y kuadrat. Sudah? Nah, sekarang yang D. Kita fokus di fungsi kedua untuk Y. Ini enggak ada Y-nya ya. Oke, maka 0. Ini Y-nya ada, maka X-nya tetap. X kali 2Y. Boleh? Ini boleh. Nah, ini. Sudah? Nah, sudah? Nah, sekarang baru kita buat matriks Jacobi-nya. Isinya. Setelah dapat ini, jangan lupa kita pindahkan ke bentuk awal ini. Ya, berarti Bu pindah ke bawah gini, isikan A tadi apa isinya? Oke, 1 kali Y pangkat 3 berarti Y pangkat 3. Isinya apa? Yang ini. Isinya apa? Yang ini tadi ya. Berarti 3XY kuadrat tambah 2. Sudah? Nah, baris pertama sudah kita isikan. Sekarang yang C, baris kedua. Kolom pertama 1 tambah Y kuadrat. Selanjutnya baris kedua, kolom kedua yaitu D. Hasilnya apa tadi D? 2XY. Nah, ini dia hasil dari turunan parsial untuk matriks Jacobi soal ini. Jadi ini semua isinya adalah turunan parsial pertama ya. Nanti setelah ini kita coba lihat yang matriks Hessian. Dia isinya adalah turunan parsial kedua. Nah, jadi kalian nanti boleh membuat seperti ini, dibikin A, B, C, D, atau langsung dibuat diuraikan seperti ini boleh. Saya harapkan ini diuraikan, ya, biar kelihatan dia. Jadi kalau di sini kita buat A itu adalah yang ini tadi ya. Oke, sudah. Kemudian B yang do F1 per do Y, ya. Jadi kolom pertama ini isinya adalah semua turunan parsial terhadap X untuk fungsi pertama, fungsi kedua. Yang kolom kedua adalah turunan parsial fungsi pertama, fungsi kedua bebas Y, variabel bebas Y. Oke, demikian adik-adik. Terima kasih. Setelah ini kita coba contoh yang 3 fungsi dan 3 variabel.